Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin di mana pada sore hari kemarin kita membahas tentang hadis yang nomor 5. Jadi sekarang ini juga masih nomor 5, tapi kali ini kita lihat syarahnya atau penjelasannya. Namun sebelum itu ya, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, jadi ini kemarin hadis ini secara umum berbicara terkait dengan apa yang disebut dengan bid'ah. Ya, jadi kalau berdasarkan dari hadis ini yang disebut dengan bid'ah itu adalah memang al-muhdatsah, diambil dari kata man ahdasa. Ya, man ahdasa itu perbuatan orangnya, atau man itu orangnya, ahdasa itu perbuatannya. Nah, sehingga hasilnya itu namanya muhdatsah, sesuatu yang dilakukan secara baru. Secara baru berarti apa? Belum ada sebelumnya. Nah, sehingga ini disebut sebagai sesuatu yang baru. Nah, muhdatsah itu disebut juga dengan istilah bid'ah. Nah, itu kemarin ya. Nah, ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, selanjutnya kemarin yang harus diperhatikan itu adalah titik tekannya pada kata pertama fi amrina. Nah, yang mana bisa punya arti perkara agama atau urusan agama kita, yaitu Islam. Bisa juga diartikan perintah. Nah, kemarin ya. Kemudian yang kedua, ma laisa minhu. Nah, ma laisa minhu. Ma laisa minhu ini bisa juga diartikan bukan bagian dari agama, atau bukan bagian dari perintah kami. Nah, jadi bisa saja diartikan dua-duanya itu. Nah, kemudian lebih jelasnya lagi, hadis ini disampaikan dengan redaksinya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi mirip artinya ya, siapa yang berbuat suatu amalan, suatu perbuatan yang laisa alaihi amruna, tidak didasarkan pada perintah kami, tidak didasarkan pada urusan agama kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, urusan agama itu luas sekali. Ya, urusan agama itu luas sekali. Banyak perbuatan baru yang belum pernah ada sebelum-sebelumnya, tapi kemudian karena dipandang maslahat, alaihi amruna, alaihi amru dinina, di atas ini dibangun di atas urusan kemaslahatan agama Islam. Bahwa raddun, maka itu bahwa makbulun, maka itu bisa diterima karena dibangun di atas kepentingan atau maslahat agama kita. Nah, di antaranya juga adalah dibangun di atas perintah, meskipun perintahnya tidak secara langsung atau tidak menggunakan kalimat perintah, itu ya. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalian harus memahami di bagian itu dulu untuk bagian terjemahnya. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sabaq walana haditsu innamal a'malu binniyati. Telah lewat ya, telah berlalu ya dalam pelajaran kita ini hadis pertama, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyati. Hadis tentang semua perbuatan atau perbuatan-perbuatan itu ya bergantung kepada niatnya. Wahuna, di sini hadis ini, annal a'mala la tuqbalu illa bil ilmi, bahwa amal-amal perbuatan ya
ya, khususnya dalam hal agama, itu la tuqbalu, tidak bisa diterima oleh Allah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu di sini ya, ada ilmu berbuatnya, ada ilmu perbuatannya. Nah, atau kita juga mengetahui tentang apa yang kita lakukan itu. Jadi kita harus melakukan itu dengan penuh kesadaran. Nah, kalian berniat, ya, niat kalian itu sudah menunjukkan sebagian dari ilmu. Ya, kalian bisa berniat itu bagian dari ada ilmunya. Nah, sehingga orang yang berniat itu insya Allah itu sudah ada ilmunya. Misalnya, ya, kamu niatnya apa? Tidur. Tidurnya untuk apa? Biar nanti bisa bangun malam, qiyamul lail. Nah, itu niat kamu dalam tidur. Artinya apa? Kamu bisa berniat begitu, itu karena kamu sadar, itu bil ilmi juga. Yang kedua, karena kamu tahu akan keutamaan qiyamul lail. Kemudian kamu juga tahu bagaimana proporsi tidur, itu bagian dari ilmu juga. Jadi tidak harus ilmunya ini dipelajari dulu di kitab atau di kelas atau di mana gitu, tidak. Nah, tapi kamu tahu keutamaannya, meskipun tidak melalui langsung membaca buku, tapi boleh jadi itu tahu dari mana? Dari pernah dikabari oleh orang, pernah diajari, diceritai oleh orang, dimotivasi oleh guru, misalnya. Nah, itu menjadi ilmu semua, ya. Jadi, ketika kamu sudah berniat, maka dan niat kamu itu bagus, maka ya itu sudah menunjukkan amal perbuatanmu itu didasarkan pada ilmu. Sehingga kalau kamu berniat, niatnya bagus, itu amalnya insya Allah bisa diterima, tidak ditolak. Jadi tidak kategori bid'ah lagi. Nah, tidur kamu itu nggak ada zaman Rasul itu. Kamu belum ada zaman Rasul gitu ya. Nah, sehingga tidur yang didasari dengan keilmuan, ilmu tentang manajemen waktu, ilmu tentang qiyamul lailnya, ilmu tentang tidurnya, ya, niat tidur itu ilmu semua. Nah, kalau didasarkan pada hal itu, maka tidur pun bisa diterima sebagai ibadah, bagian dari ibadah. Oke. Wal ilmu imma ilmun alal amali wa huwa niyatu wal qasdu alal amali. Ilmu itu ada dua, ada kalanya ilmu di sini ya, ilmu perbuatan, ilmu berbuat, ilmu melakukan suatu perbuatan. Itu ada dua macam. Ada kalanya ilmu alal amal, ilmu yang memang ada pada perbuatan itu sendiri, ya, nempel pada perbuatan itu sendiri, yaitu niat. Apa itu maksudnya? Kesadaran. Al-qasdu alal amal, kamu bermaksud al-qasdu alal amal untuk melakukan suatu perbuatan itu dengan penuh kesadaran, tidak dipaksa, tidak karena keliru, tidak karena lupa, tidak karena iseng-iseng, tapi memang ada niatnya. Niatnya apa? Oh, niatnya adalah biar nanti malam bisa qiyamul lail, misalnya begitu. Itu niat itu adalah ilmun alal amal. Itu ilmu yang ada pada perbuatan itu sendiri. Nah, sehingga kamu kalau mau berbuat sesuatu, itu upayakan selalu sadar apa yang akan kamu lakukan. Bagaimana cara melakukannya, dampaknya nanti seperti apa. Nah, itu semuanya ya diperhatikan biar ada ilmu pada amal perbuatan yang kamu lakukan. Yang kedua, ilmu yang menyebabkan diterimanya perbuatan kita itu apa? Imma ilmun bil amali. Yang kedua adalah ilmun bil amal, yaitu ilmu tentang ya, ilmu yang membuat kita tahu tentang perbuatan kita. Apa itu? Al ilmu bi ahkamihi, diantaranya ya, ilmu tentang hukum perbuatan yang kita lakukan. Wa ahwalihi, ya, tentang bagaimana kondisi ilmu perbuatan yang kita lakukan itu seperti apa, bagaimana. Wa kaifiyatihi, caranya juga bagaimana. Wa masyru'iyatihi, ya, status hukum syariatnya itu seperti apa. Nah, kalau kamu tahu itu, nah ini ilmu yang kedua, ilmu bil amal, itu ilmu yang kita pelajari di sekolah, di pesantren, di kelas, gitu ya, melalui buku. Tapi kalau yang pertama, ilmu alal amal, ilmu yang ada pada perbuatan kita, yaitu ilmu apa itu? Ilmu yang dalam artian kita tahu, kita sadar akan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi hadis ini bicara tentang itu salah satunya. Ketiga, falau amil tasyai'an walaisa laka bihi ilmun fala yu'tabaru bihi.
Kalau kamu melakukan sesuatu, walaisa laka bihi ilmun, tapi kamu nggak punya pengetahuan apapun, baik itu ilmun alal amal ataupun ilmun bil amal, kamu nggak sadar melakukannya, atau kamu nggak tahu, nggak paham sama sekali tentang perbuatan itu, fala yu'tabaru bihi, maka tidak dianggap, ya, maka tidak diakui sebagai amal yang diterima. Misalnya kamu iseng-iseng, ya, iseng-iseng ke masjid, nggak tahu, nggak sengaja, bangun tidur langsung lari ke masjid, ya, kemudian gerak-gerak seperti orang sholat, Allahu Akbar begitu, sama persis. Tapi habis itu sadar, baru melek, ternyata saya ini tadi masih tidur ya, masih ngigau ternyata. Nah, itu berarti kamu tidak ada ilmunya, nggak sadar melakukan perbuatan, meskipun perbuatannya sama persis dengan perbuatan orang sholat, ya. Maka itu nggak bisa dianggap sebagai amal, artinya masih belum sah, masih ditolak seperti itu. Jadi harus dilakukan dengan penuh kesadaran, ilmun alal amal, ataupun dengan pengetahuan yang cukup tentang perbuatan itu, ilmun bil amal. Bal yuqalu lahu sodafi, yang seperti tadi itu, ketika kita melakukan suatu perbuatan nggak didasari pada ilmu, ya, maka itu namanya sodafi atau kebetulan. Nah, wasudfatu la tuqbalu ghaliban. Yang namanya kebetulan itu umirta bil amali, itu ada salah ketik ya, harusnya umirta bukan umirna. Innaka umirta bil amali, kamu itu diperintahkan untuk melakukan satu perbuatan, ya, kamu dilakukan untuk melakukan satu perbuatan. Nah. Fazawid nafsaka bil ilmi, maka kalau begitu bekalilah. Disinilah pentingnya kita mempelajari tentang tata cara, tentang hukum, tentang apapun yang akan kita perbuat. Kita hidup ini penuh dengan perbuatan, penuh dengan amaliyah. Jadi harus kita ini belajar tentang perbuatan apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita salah berbuat, salah cara, salah tujuan, salah niat, ya, dan salah dalam hal apapun yang menyangkut dengan perbuatan kita. Jadi sayang kalau kita udah capek-capek berbuat gara-gara nggak ada ilmunya, ya, yang ada malah perbuatan kita nggak diterima. Nah, ini sayang sekali, ya, maka harus disertai dengan ilmu, ya. Fala taghtar bil amali, fala taghtar, maka jangan pernah tertipu dengan amal perbuatanmu, bisa babil jahli, dengan sebab, ya, karena apa? Al jahli, ketidaktahuan. Jangan tertipu dengan amal perbuatan kita, ya, karena ketidaktahuan kita. Banyak orang tertipu, banyak orang terlena dengan suatu perbuatan, ya, karena dia tidak tahu. Karena perbuatan itu perbuatan baru, perbuatan muhdatsah, atau yang biasa disebut bid'ah misalnya. Hati-hati juga, ya. Kamala taghtarra, sebagaimana kamu jangan pernah tertipu bil jadidi dengan sesuatu yang baru, minal a'mali, berupa perbuatan, bisa babi adamil ilmi bihi, ya, disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap perbuatan tersebut. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru, banyak orang itu yang gampang tertipu. Ada produk baru, handphone baru, ya, misalnya produknya produk baru. Kita biasanya gampang tertipu itu. Ya, hati-hati, oh, kelihatannya cakep. Udah promo nih, harganya mumpung lagi murah. Nanti 1 jam lagi sudah nggak ada lagi promonya. Tertipu dengan rayuan harga. Kenapa? Itu baru buat kita. Dan kita belum mempelajari produk yang baru itu. Nah, sehingga setelah kita beli, lalu kita menyesal. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Ya. Ini penjelasannya. Setelah itu, al-haditsu huwal jadid. Tadi dalam hadis itu ada man ahdasa fi amrina. Ahdasa itu satu akar dengan kata hadis. Hadis itu artinya adalah al-jadid, yaitu baru. Jadi kalau disebut hadis, itu artinya baru. Baru itu apa? Sebelumnya tidak ada, atau sebelumnya tidak begitu. Nah, sekarang jadi begini. Nah, itu namanya hadis. Dulu tidak ada, sekarang ada. Itu juga hadis. Nah, jadi sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru,
ya, atau man ahdasa, sesuatu yang disebut bid'ah itu memang sesuatu yang baru, betul. Wal jadi itu sesuatu yang baru itu qad yaghurrannaka bijahlika, ya, bihi. Kadang menipu kita betulan ya, karena ketidaktahuan menipu kamu karena ketidaktahuan kamu. Jadi kalau kita ini nggak mempelajari dulu sesuatu yang baru, langsung kita pakai, langsung kita beli, langsung kita amalkan, maka hati-hati ketipu. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu, karena kita belum tahu ilmunya, belum paham. Fatak malah bilairi ilmin. Lalu kemudian kamu melakukan sesuatu itu dengan tanpa ilmu, nggak sadar, ya, atau memang nggak tahu ilmunya, ya, nggak tahu caranya, nggak tahu hukumnya, gitu. Fatandama, sehingga kamu menyesal ba'daan tak lama setelah kamu tahu annahu la naf'a fihi, bahwa perbuatan itu ternyata nggak bermanfaat, wala ya'nika, dan juga nggak berguna buat kamu. Nah, banyak orang menyesal di belakang, ya. Fa innalil jadidi bada'atan wa ibtida'an. Karena sesuatu yang baru itu biasanya memiliki unsur atau potensi keindahan, ya, keindahan, sesuatu yang baru, dan itu biasanya memiliki unsur keindahan, memiliki unsur kemenarikan, memiliki unsur ibtidah, inovasi. Jadi ada kreasi, biasanya kreatif itu biasanya baru. Nah, tadi tertipu, ada game baru, nah, ada game baru, ya, kita coba. Nah, karena ketidaktahuan langsung kita pelajari, ternyata ujung-ujungnya ada perjudian di situ, kan menyesal. Ujung-ujungnya ada tagihan di situ, kan menyesal belakangan. Jadi pelajari dulu, sadari dulu, ya, sebelum kita melakukan suatu perbuatan itu. Itu harusnya ibtidaan, bukan ibtidah. Wal bada'atu qad takdib, sesuatu yang indah, yang tampak indah itu adalah, ya, kadang menipu. Falidzalika yahtaju atau yuhtaju ilal ilmi fil ibtidah. Oleh karena itu, kalau kita pengen berbuat sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru, kita pengen berkreasi, berinovasi, maka harus pelajari dulu ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu, jadinya ngawur, ya, nanti menyesal di belakang, rugi di belakang, gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu. Selanjutnya, kun bihadzal hadithi rajulan wadihal mauqif. Jadilah dengan hadis ini, ya, orang yang tegas sikapnya. Inna minal bid'ai maka nahasanan faku bilal amalu ma'al ilmi bihi. Di antara bid'ah itu ada yang hasanan, yang bagus. Faku bila, sehingga bisa diterima apa al amalu ma'al ilmi bihi. Suatu perbuatan yang baru itu asalkan apa? Ma'al ilmi bihi. Kita sadar, kita tahu betul ada ilmunya dalam perbuatan itu. Wa minha, dan di antara bid'ah itu maka nasayian, ada yang buruk, ya, fahuwa raddun. Tapi yang buruk itu, ingat, ini yang buruk itu adalah tertolak. La siyama, apalagi idza kana ma'al ilmi, kita tahu, ya, disertai dengan pengetahuan bisu'ihi, akan keburukan suatu perbuatan itu. Jelas-jelas perbuatannya, ya, buruk, kemudian kita lakukan. Nah, ini namanya menantang, ini namanya, ya. Hati-hati, maksiat itu namanya. Nah, maka kalau yang seperti itu jelas buruknya, nggak bisa dilakukan. Jangankan sesuatu yang baru, yang lama saja kalau udah jelas buruknya, itu tetap dilarang. Nah, sekarang sesuatu yang baru, yang kelihatannya enak, menarik, ya, kreatif, inovatif. Nah, ini boleh dilakukan, tapi pelajari dulu. Jangan langsung dilakukan begitu saja. Ibarat kita mau beli sesuatu, pilih-pilih dulu, pelajari dulu. Nah, itu ilmu itu namanya. Oh, ada cacatnya atau tidak, ini manfaatnya untuk apa, tombol ini untuk apa, ini ada benda kecil begini, ini buat apa. Nah, semua dipelajari, manfaatnya dan sebagainya. Kalau sudah mantep, sudah tahu semuanya, yakin, kita beli. Itu namanya bid'ah juga, tapi disertai ilmu, nggak apa-apa kita lakukan. Fa'idha amilta bibid'atin, kalau kamu melakukan sesuatu yang baru, yang bid'ah, au muhdatsatin, atau hal baru, ya, fatasabbat awalan, maka pastikan terlebih dahulu minal ilmi bihusniha, bahwa kamu tahu itu benar-benar sesuatu yang baik,
Ya, karena itu baru kita belum tahu ini baik atau tidaknya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa di situ kita tahu kebaikannya. Hatta la taqa'a, sehingga kita tidak jatuh ya fil bid'atis sayyiati, pada bid'ah yang buruk. Nah, jadi pelajari dulu, jangan sampai nanti terjebak dalam bid'ah yang buruk. Inna kulla muhdatsatin bid'atun, bahwa setiap hal yang baru itu memang bid'atun, bisa disebut bid'ah. Nah, apa maksudnya? Ai anna likulli muhdatsatin sifatal badi. Artinya, hadis inna kulla muhdatsatin bid'ah itu adalah anna likulli muhdatsatin sifatul badi. Segala sesuatu yang baru ada, baru terjadi, baru kita lihat, semua itu memiliki sifat yang menarik, yang bagus, yang indah. Nah, karena apa? Ada unsur inovasinya, ada unsur kreasinya, sehingga kita kalau ada hal-hal baru pasti penasaran. Nah, jadi segala sesuatu yang baru, termasuk perbuatan yang baru, itu mengundang perhatian kita, mengundang penasaran kita, sehingga kita sedikit banyak tertarik dengan perbuatan baru itu. Wa anna kulla bid'atin dolalah. Memang ada sebuah hadis yang menyatakan seperti itu, bahwa setiap bid'ah itu dolalatun. Ini terjemahan aslinya, letterleknya seperti itu. Tapi maknanya apakah begitu? Semua yang bid'ah itu pasti kesesatan. Nah, tunggu dulu. Ya, kulun di situ artinya tidak setiap, bukan berarti semuanya. Nah, ada setiap itu yang artinya hanya sebagian. Jadi nggak semuanya, ya. Perhatikan semua orang yang lewat, ya. Misalnya begitu. Coba periksa semua orang yang lewat. Itu apakah semua orang yang lewat diperiksa atau hanya orang yang lewat di depan kita saja? Tentu yang lewat di depan kita di tempat yang kita tentukan saja. Jadi kulla di situ majmu', bukan jami'. Kalau semua orang yang lewat, nanti ada orang lewat di Surabaya, ada orang lewat di Jakarta sana, ada orang lewat di Papua. Itu harus diperiksa juga kalau misalnya diartikan seluruh tanpa terkecuali. Gitu ya. Jadi kulla bid'atin dolalatun itu memang setiap bid'ah ya bisa disebut dolalah. Tapi jangan berhenti di situ memahaminya. Karena tidak semua kata kullun itu artinya seluruh tanpa terkecuali. Tapi kullun itu artinya bisa apa? Sebagian. Nah, setiap dari satu bagian. Nah, kayak tadi contohnya ya. Periksa semua orang yang lewat. Nah, yang dimaksud lewat di mana? Ya lewat di sini. Nah, lewat di jalan lain yang kita nggak ada di situ, nggak usah diperiksa. Oke. Ai annaha qabilatun lid-dalalah. Maksudnya apa sih? Setiap sesuatu yang bid'ah, yang baru, itu qabilatun lid-dalalah. Ya. Mudah. Mudah menyesatkan, mudah menipu. Nah, karena banyak orang yang belum tahu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, nggak ada dolalahnya. Kalau kita tahu ilmunya dan ternyata memang terbukti baik, misalnya. Fafiha dolalatun wa quwatul idlal. Sesuatu yang baru itu memang mengandung unsur kesesatan dan menyesatkan. Ya, karena tadi ada sesuatu yang kita nggak tahu, lalu kita lakukan, kita pilih, kita beli, tiba-tiba menyesal. Berarti kan ada unsur menyesatkannya. Potensi, hanya kemungkinan. Jadi tidak pasti isinya semua kesesatan, tidak. Walakin la yalzamu, tapi tidak mesti, tidak harus, tidak mesti antakuna kullu muhdatsatin dallatan mudillatan alal itlaqi. Tapi ingat, la yalzam, enggak mesti sesuatu yang baru itu ya menyesatkan atau sesat dan menyesatkan. Itu enggak mesti. Nah, kalau kita pinter, kita tahu ilmunya, nggak mungkin tersesat. Kamu baru pertama datang ke luar negeri, ya, pertama datang ke Jakarta misalnya dari daerah. Nah, apakah pasti tersesat? Kalau kita udah tahu ilmunya, ya enggak. Ya, itu sama kayak begitu. Ya, jadi jangan diartikan, oh nanti saya pasti tersesat kalau di Jakarta. Ya belum tentu. Ya, apalagi sekarang sudah ada ilmu GPS. Ya, jadi kemana-mana nggak tersesat misalnya, meskipun lewat jalan yang kecil-kecil, ya, tapi nggak tersesat. Tapi ada juga memang ya yang berpotensi menyesatkan. Kenapa? Karena yang melakukan itu nggak mau belajar dulu, nggak mau ngecek dulu di GPS-nya, nggak mau tanya dulu, nggak mau pelajari dulu petanya. Nah, sehingga tersesat. Nah, tersesatnya itu karena apa? Karena tidak ada ilmu di situ.
Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu sebelum berbuat sesuatu, gitu ya. Fama tabayyana laka halaluhu bijtihadin wa illam yarid fihi nassun sarihun wala amrun manqulun falan yaghurrannaka istihdatuhu wala yudillannaka dolala. Ingat ya, kalau sesuatu yang kita lakukan itu sudah jelas halalnya, sudah jelas kebolehannya dengan cara istihad, ya, setelah kita pelajari, kita kaji, kita teliti, ternyata isinya baik, bermanfaat betul. Nah, setelah jelas begitu hasilnya, meskipun tidak ada hadisnya, meskipun tidak ada ayat yang berbicara tentang perbuatan itu, ya, fala yaghurrannaka istihdatuhu, maka insya Allah tidak akan tertipu kita ini oleh kebaruannya, ya. Jadi meskipun itu baru, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita nggak akan tertipu dengan kebaruannya itu. Dan kita tidak akan tersesat oleh kebaruannya itu. Nggak tertipu, nggak gampang terkecoh oleh kebaruan itu. Wa'lam anna bayanal halali la yanhasiru ala ma warada fil Qur'ani wal hadithi faqat. Dan kita harus tahu bahwa penjelasan halal dan haram itu tidak hanya, ingatlah, yanhasiru, tidak terbatas pada ayat Al-Quran dan hadis saja. Nah, artinya apa? Boleh kita berkeyakinan bahwa ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sudah lengkap penjelasan halal haramnya. Tetapi tidak semua kasus, tidak semua hal itu disebutkan secara jelas, detail dalam ayat Al-Quran maupun hadis terkait dengan status hukumnya, halal haramnya. Sehingga butuh pemikiran, butuh istihad, butuh penelitian. Nah, sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kemudian setelah kita teliti kok hasilnya adalah halal, hasilnya baik, bermanfaat, penuh maslahat, tidak ada madorotnya. Kalaupun ada madorotnya kecil sekali misalnya, maka ini boleh, tidak lagi bid'ah yang sayyi'ah, tidak lagi bid'ah yang buruk. Kalaupun disebut bid'ah itu sesuatu yang baik, bid'ah yang baik, yang harus diapresiasi, dan agama mengapresiasi itu. Ya, nanti ada banyak sekali kisah bagaimana Nabi mengapresiasi hal-hal baru yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nabi nggak pernah ngajarin, tapi sahabat kemudian ada yang sholat, ya. Padahal nggak ada kabar hadis ataupun mengatakan ini sholat kok ujuk-ujuk dilakukan oleh Bilal setiap setelah wudhu itu sholat apa namanya? Malah Nabi mengapresiasi. Nah, itu padahal dalam ibadah mahdhah. Ya, itu kan masih ada Nabi, bisa dipastikan. Nah, sekarang di sini kita tidak ada yang membuat halal baru dalam sholat. Ya, sholat diwajibkan, tidak ada. Tapi sholat sunnah mutlak itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, dari mana taunya? Ya, dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Misalnya, ya. Terus, wa'lam anna mana tadi? Ini. Bal waqad ja'al halalu wal ibahatu wan nadbu wal wujub wal amru bil qiyasi wal ijma'i wal urfi wal masalihi wa ghairiha minal adillati syar'iyyatil mu'tabarati inda ahli syariah. Nanti kalian harus belajar usul fikih biar tahu apa itu dalil-dalil syariah dan bagaimana kita berdalil dengan hal itu. Dalil itu ada banyak yang disepakati oleh para ulama, itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. 4 ini yang disepakati oleh para ulama, yang semuanya pasti pakai, meskipun namanya beda-beda. Ya. Tapi 4 ini pasti dipakai oleh para ulama. Nah, yang beda-beda nanti yang enggak disepakati, tapi itu dalil syar'i juga diakui oleh sebagian, tapi sebagian tidak mengakui sebagai dalil, itu ada banyak juga. Salah satunya ada uruf atau adat. Ya, ada maslahah mursalah, ada istihsan, dan lain sebagainya. Itu semua dalil-dalil syariat yang membuat sesuatu itu nggak bisa disebut sebagai bid'ah yang sayyi'ah. Bahkan tidak baru lagi. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Contohnya apa? Pada masa Rasul sudah ada, dikiaskan. Itu nggak baru, meskipun wujudnya baru, tapi dikiaskan. Ya, dikiaskan. Jadi nggak benar-benar baru yang nggak pernah ada sedikit pun padanannya, nggak ada. Pasti ada padanannya. Ya, meskipun nggak mirip 100%, mungkin kemiripannya 10%, nah boleh jadi. Oke, jadi ya halal, haram, boleh, makruh, ya mubah,
apalagi sunnah, semua itu bisa diketahui bukan hanya lewat Quran hadis saja, tapi juga melalui dalil-dalil syariah yang banyak jumlahnya. Ada qiyas, ada ijma, ada istihsan, ada istislah, ada uraf, ya, masalah mursalah, maqasid syariah dan sebagainya. Itu semua bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita melakukan suatu perbuatan sehingga kita punya ilmu atas perbuatan itu, selamat dari keburukannya sesuatu yang baru. Nah, itulah pentingnya kalian belajar usul fikih. Selanjutnya, faida umirna bi syai'in fa'mal bidzalikal amri fa innal amra ilmun wa idza lam tu'mar wa turidu an ta'lama fata'allam. Maaf, salah di situ. Wa turidu an ta'mala fata'allam awalan hatta ta'lama anna dzalikal amala mardiyun nafi'un jaizun syar'an. Ya, fataslama minal ibtida'is sayyi. Jika kamu diperintahkan ya untuk melakukan sesuatu, fa'mal bidzalikal amri, maka lakukan dengan perintah itu. Karena yang namanya perintah itu sudah cukup menjadi ilmu. Kamu ada tahu hadisnya, ada hadisnya di situ, ada perintahnya jelas. Baik perintahnya itu langsung menggunakan kalimat perintah maupun tidak menggunakan kalimat perintah. Ya, maka perintah itu tadi itu sudah bagian dari itu menjadi ilmu atas perbuatan kamu, sehingga perintah itu cukup untuk menyelamatkan kita dari yang namanya bid'ah sayyi'ah. Wa idza lam tu'mar, tapi kalau nggak ada perintahnya sama sekali, kemudian waktu itu antak malah, tapi kita pengen melakukan perbuatan itu, sementara itu nggak ada perintahnya baik eksplisit maupun implisit, maka fata'allam, pelajari dulu, belajarlah awalan. Ya, pelajari dulu hatta ta'lama, sehingga kamu tahu betul bahwa hal itu betul-betul dibolehkan, mardiyun, dibolehkan, nafi'un, ya, punya manfaat, jaizun, boleh secara syar'an. Sehingga apa? Kita selamat dari berbuat sesuatu yang bid'ah sayyi'ah, yang buruk. Nah, terakhir, kun bihadzal hadithi rajulan layyinal ada. Jadilah dengan hadis ini orang yang luas performanya. Innal marduda huwa ihdatsu syai'in fi amrin min umurid dini wa huwa laisa minhu. Au laisa huwa minad dini haitsu la yashhadu lahu syai'un min adillati syar'i au qawaidihil ammati. Ingat ya, sungguh al marduda yang ditolak itu adalah ihdatsu syai'in, membuat sesuatu, ya, membuat secara baru sesuatu, ya, suatu hal, suatu perkara, satu perbuatan, ya, yang secara baru nggak ada sebelumnya misalnya, atau berubah dari sebelumnya. Tapi apa? Dalam hal urusan apa? Dalam hal urusan agama, fi amrin min umurid dini, dalam urusan agama. Tapi apa? Wa huwa laisa minhu. Tapi itu bukan bagian dari agama. Jadi ada sesuatu yang baru dimasukkan dalam agama, kemudian dianggap sebagai agama. Nggak ada dasarnya apa-apa. Nah, atau huwa laisa minad-din, itu nggak termasuk agama. Atau bahkan misalnya ya, sesuatu itu termasuk bagian dari agama juga. Tapi apa? Tapi tidak bagian dari rangkaian yang telah ditetapkan. Nah, maka ini juga bagian dari bid'ah. Misalnya apa? Kamu belajar hadis, membaca hadis itu juga ibadah. Membaca hadis itu ibadah. Kemudian itu bagian dari agama kan? Kemudian kamu tambahkan itu dalam tengah-tengah sholat. Oke, kayaknya kalau setelah baca Quran di sholat, itu baca Fatihah itu, akan lebih bagus kalau setelah baca surah Al-Quran, baca hadis. Nah, itu namanya bid'ah. Bid'ah yang sayyi'ah. Itu yang ditolak. Meskipun baca hadis itu bagian dari agama, tapi karena aturan sholat sudah baku, kok kita masukkan ke situ, nah memasukkan hadis, membaca hadis ke dalam tengah-tengah sholat, itu namanya bid'ah, meskipun itu bagian dari agama. Tapi apa? Tapi itu bukan bagian dari sholat. Ingat ya, harus jeli memahami ma laisa minhu. Nah, menambahi sesuatu yang tidak semestinya, meskipun itu bagian dari agama. Itu ya. Kemudian, au laisa huwa minad-din, atau bahkan ya, atau apalagi kalau misalnya sesuatu yang kita masukkan itu ternyata bukan bagian dari agama. Wah, apa misalnya? Wah, kayaknya menarik nih. Kalau dalam sholat kita baca Pancasila. Oh, Pancasila kan jelas bukan apa namanya? Bukan ayat Al-Qur'an. Ya, bukan sesuatu yang boleh dibaca dalam sholat. Bukan termasuk
asli warisan Rasulullah misalnya. Nah, terus kita masukkan dalam rangkaian ibadah. Nah, ini malaisa minhu malaisa minad-din, nggak boleh gitu ya. Nah, sehingga apa? Di sini nggak termasuk agama itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kalau tidak ada satupun dalil syariat yang mendukung atau menjadi dasar atas perbuatan atau perkara itu. Baik itu dalil yang disepakati tadi maupun dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Kalau tidak ada sama sekali, nah, maka ini bisa menjadi sesuatu yang bid'ah yang harus kita waspadai. Contohnya, ihdatsul harokat awil makruat fis sholat walaysa minha. Contohnya adalah tadi, kita mengadakan secara baru, nggak ada sebelumnya, ya, al-harokat, gerakan-gerakan, wal makruat, dan bacaan-bacaan, ya, fis sholati, dalam sholat, walaysat minha, tapi bacaan dan gerakan itu ternyata bukan bagian dari sholat itu sendiri. Misalnya, kita nambah gerakan pada tengah-tengah sholat, kita tambahin gerakan goyang misalnya. Nah, itu kan menambah sesuatu yang baru, itu namanya bid'ah. Bid'ah yang mardud, yang ditolak. Kenapa? Bukan bagian dari sholat kok ditambahkan ke sholat. Nah, itu jelas. Ya. Nah, sekarang, atau bacaan tadi, membaca hadis di tengah-tengah sholat, itu namanya menambahkan sesuatu yang baru. Padahal membaca hadis itu nggak ada menjadi bagian dari sholat. Tapi kemudian kita tambah-tambahkan di tengah sholat. Itu namanya bid'ah yang ditolak. Au ihdasi qiraati Pancasila, masalan fi sa'yi lil haji wal umrah. Misalnya, saat haji dan umrah. Haji atau umrah ya, kemudian kita sa'i. Pas sa'i itu kita baca Pancasila. Satu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya begitu. Nah, ini tidak boleh atau ini menambahkan bacaan sebagai bagian dari sa'i. Nah, itu menjadi bid'ah yang tertolak. Tapi harus dibedakan juga. Gimana kalau misalnya membaca Pancasila di tempat sa'i? Oh, itu beda kasusnya. Kalau membaca di tempat sa'i, nggak apa-apa. Cuma membaca di tempat sa'i, yang nggak boleh itu membaca Pancasila untuk sa'i. Nah, sebagai rangkaian ibadah sa'i, kita baca Pancasila itu nggak boleh. Itu yang ditolak. Tapi kalau membaca di tempat sa'i, dengan cara jalan seperti orang sa'i, artinya apa? Kita sedang tidak sa'i, tapi membaca Pancasila di tempat sa'i, di mas'ah. Boleh. Itu sama kayak kita membaca Pancasila di dalam masjid, tapi kita tidak sedang sholat. Itu sama kayak begitu, hanya tempatnya saja. Tapi kalau sudah membaca Pancasila misalnya, di tengah-tengah sholat, setelah tahiyat, at-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatillah, selesai, Pancasila, satu. Nah, itu namanya memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama. Atau memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat ke dalam sholat, itu yang ditolak. Jadi enggak